Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Brecek, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan penjaga sekolah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2022. Bertepatan tadi pagi Bapak Ibu sudah mengadakan pamer ta'aruf dengan anak-anak semuanya. Dilanjutkan untuk kegiatan hari ini adalah tugas saya Ratmiati MPD selaku CGP Angkatan 8 yang diberi tugas untuk memberikan paparan pemahaman diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya saya sangat senang sekali pada hari ini saya dapat berkumpul di antara Bapak dan Ibu semuanya, duduk bersama. Santai saja Pak, ya santai saja karena ini acaranya santai, sehingga Bapak dan Ibu duduk dengan santai, dengan enak saja gitu. Tentunya saya merasa bahagia dan bangga sekali pada hari ini bisa bersama di ruangan ini, ruangan kelas 6 SD Negeri 1 Brecek ini ya, untuk memberikan paparan diseminasi budaya positif. Dan tak kalah pentingnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mendukung saya sebagai guru penggerak. Saya bangga karena bisa mengikuti program ini, karena masih banyak Bapak Ibu yang mungkin belum terbawa atau masih mengantri. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Dan kepada Bapak Ibu saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti, yang masih muda-muda, untuk segera mendaftarkan diri, karena nanti ini sudah mulai ada pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 10. Silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar segera mendaftarkan diri saja untuk menjadi calon guru penggerak yang baik untuk kedepannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari sebelum kita melanjutkan materi pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua pemahaman untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan ulas kasih, sehingga Bapak dan Ibu nanti apa yang akan saya sampaikan di sini tentang pemahaman budaya positif ini akan bermanfaat untuk kita semua. Walaupun ini sebenarnya adalah tugas kami selaku CGP. Bapak dan Ibu, sebelum materi, saya akan menyampaikan dulu tentang capaian umum pada modul 1.4, yaitu memahami konsep pendidikan Lutfi Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khusus
dalam modul ini adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respons, teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu jadi agak sedikit banyak ya nanti materinya akan disampaikan. Yang selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak-anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategis aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Itu tadi sampai khusus dari pembelajaran kita pada siang ya, siang hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita bersemangat dulu. Masih semangat? Semangat, coba. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Oke, terima kasih. Biar tidak ngantuk, oke? Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu memberikan kata setuju dan tidak setuju, oke? Terhadap nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baiklah, silakan Bapak Ibu untuk memberikan setuju dan tidak setuju terhadap nomor 1 dulu, ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini setuju atau tidak? Setuju. Semuanya setuju? Setuju. Oke, baik. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana? Setuju? Setuju. Nanti ada alasannya ya. Nanti saya berikan Pak Bambang dulu atau kira-kira siapa dulu yang akan memberikan jawaban nomor 1 dengan alasannya? Kira-kira alasannya apa? Ya, oke, langsung di step. Iya. Boleh nomor 1 atau nomor 2 pertama? Iya. Untuk pertanyaan nomor 1, saya menjawab setuju, asalkan hukumannya yang bagus. Seperti apa kira-kira hukum yang bagus? Hukuman yang bagus adalah hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan atau keinginan yang menjadi tujuan dari pendisiplinan. Oke, terima kasih, baik sekali. Terima kasih kepada Bapak Bang. Tepuk tangan ya. Iya, untuk nomor 1 tadi Bapak Bang setuju dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi tergantung hukuman itu bagaimana, hukuman itu yang diberikan seperti apa. Oke, tidak apa-apa. Yang kedua, silakan Bapak siapa? Monggo. Pak Miskan, silakan Pak Miskan, tidak apa-apa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya setuju sekali. Di sini untuk mendidik anak memang bukan harus pelajaran melulu, ya, tapi anak juga harus didisiplin yang dengan kebersihan sekolah, lingkungan, ikut membantu terciptanya sekolah yang sehat, gitu ya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya, Mama. Iya, terima kasih Pak Miskan ya. Jadi di sini Pak Miskan menyebutkan bahwa hukuman seperti membaca itu akan menjadikan disiplin baik karena anak itu menjadikan lingkungan yang sehat. Ya, bagus sekali. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pokoknya ibu-ibu, siapa? Monggo silakan. Kasihkan. Ya, silakan nggak Bapak untuk berpendapat. Ini nggak ada salah, nggak ada
dalam posisi kontrol, yang kena restitusi segitiga restitusi. Kadang-kadang Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah melaksanakan apa yang ada di sini. Namun kita belum tahu, oh iya ya. Padahal saya kalau mengajar sudah seperti itu, sudah melakukan, tapi di sini belum tahu kalau ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Oh, ada posisi kontrol sebagai guru, ada nilai-nilai kebajikan universal apa saja, gitu ya. Yang pertama yaitu evaluasi konsep. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya akan memberikan permainan games ya untuk berdua. Nanti ini nanti ke sana ya berdua. Permasalahan yang di sini adalah kegiatan kepal tangan Bapak Ibu semuanya. Semuanya nanti akan mengepal tangan. Ada berhadapan-hadapan dengan teman sebangkunya boleh. Di sini sebenarnya cari kertas kecil atau nanti kalau tidak ada kertas kecil anggap saja kepalan tangan panjangan semua ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali ya. Nah itu apa yang panjenengan pegang ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan ini. Siapakah benda yang sangat berharga bagi kalian? Ya. Yang satu, teman yang satu merayunya, okay? Merayunya apakah yang dipegang temannya itu akan diberikan apa tidak? Gitu loh. Ya. Nah, silakan kita mulai ya, Bapak Ibu. Silakan. Siapa yang akan menjadi menggenggam tangan? Biasanya berhadapan-hadapan dulu. Satu menggenggam tangan, satu merayu. Iya. Satu merayu ya. Mas. Salah Mas. Ya ada. Ya. Nanti Pak Tunjuk yang memegang tangan. Nanti yang merayunya silakan. Silakan. Sarannya setelah yang merayu. Saya ingin tahu itu apa yang ada di kamu, ingin tahu apa sebetulnya sih gitu kan? Jangan ditanyakan yang ada di sini. Intinya nanti pakai itu ya. Sudah, saya ingin itu Pak ini tadi persilakan itu mic-nya dipegang aja. Mic-nya dipegang. Iya. Silakan merayu. Sekuat mungkin yang merayu ya. Ini nanti berarti kita tidak tahu kalau begitu kan tahu nggak Pak? Artinya kamu bukan benar-benar kamu bukan apa itu Mas? Oh. Pak ini memegang sesuatu benda yang sangat berharga bagi Pak tadi. Ya, pokoknya apa terserah. Nanti jangan dikasih terserah, dikasih tahu ketika terserah yang lain. Barang berharga ya Mas itu Mas. Iya, diceritakan ya Pak? Iya. Itu Bisa dibagi nggak? Kalau saya minta. coy ya, diceritakan. Porsi diceritakan belum tahu. Medit lah. Medit nggak boleh. Tetap nggak boleh. Yang belum yang ini, yang belum. Nah, itu belum yang supaya yang belum. Nah, ya. Wah, sepertinya hitam itu menarik Pak. Mungkin bisa dibagi kepada saya. Oh, tapi bisa cuma satu-satunya ini. Jangan begitu dong Pak. Bagi dong. Mungkin bisa dibagi untuk dilihatkan atau apa gitu Pak. Itu harusnya sih bisa sih Pak. Dispilkan dikit gitu. Mungkin mainkan. Kalau sekarang Sekarang boleh gitu. masih rahasia. Aduh, iya sudah Pak. Mungkin main waktu. Terima kasih Pak. Oke.
Ibunya Pak, gimana? Kalau saya minta boleh nggak? Kalau memang ini butuh buat Bapak, saya dengan ikhlas memberikan Pak. Iya. Orang baik. Ya, insya Allah kalau memang Bapak membutuhkan apapun yang saya pegang ini akan saya serahkan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang yang satu lagi, Bu Elmi. Sepertinya yang di tangan Bu Elmi barang yang sangat menarik. Oh iya, tentu. Bolehkah saya pinjam syukur saya minta, Bu? Tergantung buat apa dulu. Kan kamu belum tahu yang aku pegang ini apa. Belum tentu ini dibutuhkan sama kamu. Nanti kalau misalnya dikasihkan ke kamu tuh bersituasi saja. Jika nanti barangnya dibuka saya membutuhkan, bolehkah saya minta? Boleh. Terima kasih. Iya. Berarti tidak mau menutup ya? Iya. Terima kasih. Sekali tepuk tangan dulu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memerankan kepala tangan. Satu adalah barang yang sangat berharga, yang satu adalah merayu. Bagaimana merayu agar sesuatu yang sangat berharga itu bisa diberikan? Tadi berbagai macam, ada yang nggak boleh, gitu ya. Ada yang boleh sekali ini Pak Misal kalau dibutuhkan. Berarti dermawan sekali ya. Ada yang ya kalau memang itu penting bagi Bapak Ibu akan saya berikan. Ada yang jangan ini kan penting banget bagi saya lah rahasia gitu ya. Jadi bermacam-macam sesuatu yang sangat berharga itu akan diberikan kepada orang lain. Lanjut ya Pak. Lanjut. Nah, disinilah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilih atau ilusi kontrol dari Bapak Ibu tadi yang sudah diterangkan. Politik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa seperti Bapak dan Ibu, ya, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana peran Bapak Ibu tadi ketika Bapak Ibu itu sebagai guru, lalu yang mengepal tangan sebagai murid, atau sebaliknya juga yang mengepal tangan di sini sebagai contoh saya. Ya. Ketika saya kemarin ceritanya juga saya kan rahasia lah gitu ya. Tapi setelah kita tahu bahwa segala sesuatu itu kita nanti akan diberikan kepada orang lain, berbagi dengan yang lain. Seperti halnya guru juga berbagi kepada siswanya. Itu. Teori disiplin positif, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Sebagaimana tadi sudah ini ya, sudah diberikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tenaga tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentu tentang realistis. Nah, nanti di sini tentang budaya positif ini, paradigma yang seperti apa yang kita akan pelajari? Budaya positif yang seperti apa yang ada di sekolah kita? Contoh budaya positif itu seperti apa? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang paham? Contoh apa yang baik-baiklah budaya positif apa? Ada? Iya, betul. Mau sama pada tempatnya, kejujuran, terus apa lagi? Banyak sekali lah kalau budaya positif yang ada di sekolah. Lanjutkan. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun namanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nih, terjadi pada anak-anak semuanya, pada murid
murid kita biasanya ya. Anak-anak berbuat sesuatu, kadang-kadang guru hanya memberikan mengontrol murid ya. Guru itu mengontrol murid, tapi apa yang dilaksanakan oleh murid itu sebetulnya memiliki tujuan. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang mengidentifikasikan masalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini Bapak dan Ibu sering sekali lah anak-anak membuat kesalahan, akan tetapi kita tidak boleh menyalahkan siswa. Kita pelajari dulu dengan kata-kata yang lebih indah atau lebih halus. Jangan langsung anak-anak itu ditegur dengan kata-kata yang anak itu akan menjadi takut begitu. Yang kedua, ilusi kontrol. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk perilaku tentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru, gitu ya. Jadi guru itu bisa mengontrol murid, akan tetapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kebanyakan ibu sudah memaksa ya, memaksa temannya untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga. Namun, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Gitu ya Bu. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Nah di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa? Ya, ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Akan tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, susah apa tidak Bu? Tentunya tidak sama ya kalau kita harus menyamakan pandangan orang lain terhadap kita. Jadi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di stimulus respon itu perilaku yang buruk itu ya itu kesalahan gitu ya. Tapi di teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bisa saya mengontrol orang lain, saya hanya mengontrol orang lain saja. Tapi di teori kontrol Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, gitu. Pemaksaan pada sekat bujukan gagal, yang teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang, apakah di sini kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol model berpikir menang-menangan, yang menang siapa gitu. Bapak dan Ibu, disinilah kita akan mempelajari tentang apa itu disiplin positif ya. Teori kontrol itu akan kita memiliki disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Betul apa tidak Pak? Betul ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri.
Maka disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Nanti nilai-nilai yang disepakati apa saja, selanjutnya nanti kita akan mempelajarinya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tadi ada anak yang nakal sekali, jangan langsung kamu berbuat nakal itu apa sih tujuannya? Kita cari tujuannya dulu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Gitu ya. Jadi ditanya lebih dalam lagi tentang apa dan mengapa anak berbuat seperti itu. Tidak boleh langsung menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh anak. Selanjutnya, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol, Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yaitu ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kita itu sebagai teman, ada pemantau, manajer. Ya. Yang Bapak Ibu sering lakukan di kelas seperti apa? 5 kontrol posisi ini. Posisi kontrol yang ada pada diri kita, biasanya Bapak dan Ibu kalau mengajar dengan murid-muridnya, kita merasa sebagai apa biasanya? Sebagai guru. Ya guru, tapi sebagai apa? Kontrol dalam posisi kontrolnya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, dan ada kita sebagai manajer. Di segitiga restitusi ini nanti kita akan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas yang dibuat. Nanti ya, Bapak Ibu tadi ada yang menjawab sebagai guru, ya, sebagai guru. Tapi pertanyaannya saya itu ada yang sebagai manajer atau sebagai yang sudah biasa dilakukan, biasanya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manajer. Memberi motivasi untuk belajar anak. Iya. Sekarang ini Bu, jadi memang kita masih terpaku pada apa itu penolakan tulisan, apa yang dimaksud dengan industri kontrol itu saja dulu itu, sehingga nanti kesana itu seperti itu. Iya, oke. Pemahaman. Ya, oke, terima kasih. Ya. Nanti dilanjutkan lagi ya. Jadi ilusi kontrol yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang sangat-sangat urgen adalah kita bertahan hidup ya. Kita bertahan hidup. Bagaimana kita harus mempertahankan hidup kita. Lalu ada penguasaan, kasih sayang, dan diterima, ya, diterima kesenangan dan kebebasan. Nanti akan ditentukan lagi di sini. Dijelaskan lagi lebih lanjut lagi ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya tadi kita akan masuk kepada apa sih makna disiplin. Bapak dan Ibu pasti sudah paham sekali. Dan sering sekali anak-anak mengajak anak-anak untuk ayo disiplin ya, ayo disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, atau artinya itu kata kuncinya itu belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin itu murid-murid Sokrates dan Plato ini ya, berkonotasi dengan disiplin. Kebanyakan disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sekarang itu dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke? Bapak dan Ibu biasanya begini, disiplin. Nah, disiplin tepat waktu, misalkan berkumpul jam sekian, itu biasa anak-anak disiplin begitu ya, disiplin tepat waktu. Terus apalagi disiplin tepat waktu agar tidak tertinggal. Misalkan kalau
logisnya begitu ya. Nah, makna kata disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal, ya, bukan motivasi eksternal. Kalau kita sudah memiliki murid kita, dan kita juga ya, yang terpenting murid kita sudah memiliki disiplin internal atau intrinsik, itu akan menjadikan disiplin dalam diri sendiri, tertanam pada diri sendiri bahwa saya melakukan hal ini karena tidak dipaksa, begitu ya. Jadi disiplin bukan dari motivasi eksternal. Kalau eksternal itu mendisiplinkan kita berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Gitu. Selanjutnya dari disiplin tadi akan mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dari disiplin yang tadi kita sudah sampaikan semuanya itu akan timbul nilai-nilai, akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai universal itu biasanya dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu terkait dengan guru penggerak atau kurikulum merdeka itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ini untuk Bapak dan Ibu yang kalau di sekolahan kita baru kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melakukan kurikulum merdeka. Untuk tahun ini nanti kelas 2 dan kelas 5, ya. Sehingga kelas 1 dan kelas 4 ini sudah menerapkan tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang diterapkan itu ada 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak dan Ibu yang berbahagia, beriman, semua guru pasti ya memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kepada muridnya juga harus memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu agar muridnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemandirian, ya. Anak-anak itu untuk mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, untuk bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Anak-anak sekarang sudah mulai banyak kreatif dalam melakukan aktivitas, membuat keterampilan. Ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama, ya, untuk saling bergotong royong. Saya sudah melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu, di kelas maupun di lingkungan sekolah ini dengan visi dan misi yang sudah dibuat, yaitu bergotong royong, ya. Bergotong royong ini biasanya anak-anak itu mulai dari kecil kita sudah dilatih untuk memiliki sikap gotong royong, karena gotong royong itu akan diterapkan sepanjang masa di lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu tidak hanya di lingkungan sekolah. Kalau nanti anak-anak sudah memiliki sikap gotong royong, itu di masyarakat akan memiliki kebaikan yang luar biasa. Berkebudayaan global itu seperti hanya di calon guru penggerak Bapak dan Ibu. Ini se-Indonesia, ya. Jadi bukan lagi hanya kota-kota besar saja, tapi se-Indonesia, ya.
se-Indonesia, sehingga berkebinaian global itu berbagai daerah yang ada untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi kenapa berkebinaian global? Karena guru penggerak itu meliputi berbagai daerah. Seperti kita juga memiliki fasilitator yang dari Klaten gitu ya, dari daerah luar gitu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sih Bapak dan Ibu yang biasanya dimiliki oleh anak-anak? Ini saya langsung saja tuliskan supaya cepat ya. Jadi biasanya itu nilai-nilai universal itu ada rasa peduli, ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya bersahaja, bertutur kata yang baik, kedamaian, keteguhan hati, itu berdermawan seperti tadi Pak Misalnya, dermawan sekali. Bapak dan Ibu, selanjutnya eksplorasi konsep. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah anak, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu ya. Kita tidak hanya untuk memerintah saja, tapi bagaimana kita melakukan diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Tadi ya Pak Bandi, teori kontrol itu bagaimana kita mengontrol diri sendiri dulu. Karena orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, sehingga kita yang wajib mengontrol diri kita dulu sendiri. Gitu. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, kecuali diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang dilakukan, tetapi yang akan dilakukan oleh orang tersebut, sehingga secara mata bisa dan sehingga kan gini, saya tanya tentang ilsi kontrol. Nah, ilsi kontrol itu apa dulu? Nanti akan ada pertanyaan ya Pak. Kita ada bebas banyak. Silakan. Ya. Nanti boleh lagi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi tadi yang Pak Bapak dan Ibu, bentuk apresiasi apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak, yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Kenapa di sini fokus pada proses? Bapak dan Ibu, untuk kurikulum merdeka di sini tidak ada perangingan ya, tidak ada perangingan. Karena apa? Di kurikulum merdeka itu proses, dari proses ya. Penilaian itu dari proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ada pembelajaran yang berdiferensiasi berpihak kepada murid gitu. Jadi beri pengakuan secara khusus kepada murid-murid kita gitu. Nanti contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang seperti apa gitu ya. Contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan gitu loh Mas. Kemarin saya perhatikan Mbak Niken kenapa gitu bahasanya gitu. Kalimat pengakuannya itu seperti itu, menanyakan kepada anak seperti itu. Kemarin saya perhatikan, jadi nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali dengan kata. Kemarin saya perhatikan bulan lagi bahagia sekali loh. Ada apa ya bulannya gitu loh. Loh, perhatian banget loh, gitu kan biasanya kalau ada seperti kata-kata seperti itu pasti akan menjawab perhatian banget loh gitu. Ya itu bisa diterapkan ke anak didik kita. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, situasinya situasi yang bagaimana? Kemarin kamu saya perhatikan nangis di kelas, barangkali kenapa gitu kan biasanya begitu.
Bahasanya seperti itu. Yang kedua, saya menghargai. Berarti kalau menghargai itu ada nilai kebajikan, kepedulian. Ya, kalau tidak menghargai, tidak ada peduli, pasti tidak akan menghargai. Gimana Pak? Oke. Pada saat kamu membantu teman-temanmu dengan tugas kelompok, ya. Kalau di sini, kalau untuk tugas-tugas kelompok, kalau saling menghargai, pasti ada kepedulian dan di mana kita kalau segala sesuatu itu berdiskusi, insya Allah akan mendapatkan temuan-temuan baru. Saya sudah merasakan di sini di guru penggerak itu setiap hari itu ada tugas diskusi kelompok. Jadi dapat menyerap ilmu-ilmu dari guru-guru hebat yang lain yang tadinya saya belum paham akan menjadi lebih paham. Begitu juga kepada teman-teman semuanya, sekiranya kita akan menyelesaikan segala masalah, kita lebih baiknya kita untuk saling berdiskusi agar dapat menemukan teman-teman yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya rasa tanggung jawabmu. Terima kasih ya gitu. Rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih Mbak sudah memungut kertas yang berserakan di lantai ya. Guru itu anak itu akan senang sekali ketika Pak Guru itu mengucapkan terima kasih ya kamu sudah memungut sampah itu. Itu jadi ada anak itu ada empati dari gurunya. Nah di sini tindakan guru. Nah saya ini kembali lagi Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan yang ini. Kira-kira tadi ada tindakan guru atau hukuman atau konsekuensinya. Hukuman seperti tadi Pak Bambang, saya setuju dengan hukuman membaca buku misalkan gitu. Konsekuensinya itu tindakan kalau anak-anak itu sudah melanggar, konsekuensinya apa? Jadi ada hubungannya dengan perbuatan anak yang sudah dilakukan oleh anak itu. Oke? Mari Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya jadi anak itu disuruh mencatat 100 kali di buku anak-anak, mencatat saya tidak akan terlambat datang lagi ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak dan Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh menjawab bersama-sama yang hukuman siapa, yang konsekuensi siapa. Kalau akan ditulis nanti mau. Jadi siapa yang menjawab hukuman? Gak ada. Siapa yang menjawab konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman baik. Yang lain? Konsekuensi. Baik. Yang satu hukuman, yang lain berarti konsekuensi ya. Apa masih ada lagi? Ya kita berpendapat aja. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman ya. Deal ya. Ada hukuman Pak Imanto, hukuman, yang lain konsekuensi. Yang kedua, urut aja menurut Pak Miskan. Ini yang mana tadi? Mbak Bulan. Itu yang dibaca saja. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat latihan di sekolah. Menurut saya itu tergantung kepada anaknya ya. Kita kalau anak masih kecil, negara kelas 1, kalau dihukum itu ya kayaknya ya kurang etis. Untuk hukuman yang anak kelas agak tinggi, saya setuju karena itu. Baik sekali. Terima kasih. Yang ketiga Pak Bambang. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker setelah hukuman. Terima kasih Pak Tanjung. Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu tergantung yang kalau memang sudah terbukti, ya, contoh si A yang mencoret-coret, ya mungkin untuk sebagai konsekuensi atau rasa pertanggungjawaban
bagi si yang coret itu ya boleh menggantikan kertas yang dicoret-coret tersebut, seperti itu. Berarti konsekuensi ya? Iya. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Ini dulu Bapak di nomor 5. Yang kedua. 5 ya. Membersihkan tumpahan air di meja medis karena tersenggol pada saat belajar. Itu yang konsekuensi lah ya. Baik. Langsung saja. Terima kasih. Kemudian nomor 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya baik sekali hukumannya. Bu Elwi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik sekali. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Bapak kita bahas lagi yang pertama ya. Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam hukuman ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan perbuatan itu hukuman. Baik sekali. Jawaban dari Pak Imanto. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi apa? Hukuman. Bagus sekali. Nah, pintar-pintar sekali guru-guru saya, hebat. Yang ketiga, murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Tadi menjawab siapa? Hukuman ya? Ya, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang tadi sore-sore. Tadi konsekuensi karena anak itu mencoret-coret kertas diganti dalam kertasnya. Jadi konsekuensinya apa? Bukan hukuman, bukan termasuk hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi Pak Berarti keren. Ya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Karena tidak mengenakan sepatu disuruh apa? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Kasihan Ibu. Jadi termasuk hukuman. Kalau yang menyakitkan itu hukuman. Ya. Hukuman itu akan menyakitkan, akan teringat terus selama hidup. Ya. Apa yang dilakukan oleh guru ketika guru menghukum itu akan teringat sampai mungkin sampai tua. Gitu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Berarti konsekuensi di sini ya, karena itu ada pelajaran PJOK. Kalau ada pelajaran PJOK mungkin tadi yang lain sudah pemanasan, tapi yang lain belum, sehingga ini harus mendapatkan perintah konsekuensi karena ini ada hubungannya dengan materi PJOK-nya. Tadi yang lain sudah pemanasan, ini carry jadi pemanasan gitu. Oke. Terima kasih kepada Ibu semuanya. Perbedaan hukuman ini ya, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Ini ya, nanti kalau kita sudah mendapatkan materi ini, setidaknya kita ada tambahan ilmu ya, untuk diterapkan kepada murid-murid kita. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini kalau seorang guru memberikan hukuman itu dalam jangka waktu yang lama akan teringat selamanya. Ya. Tidak begitu Bapak dan Ibu guru sudah memberikan hukuman, murid itu akan lupa. Itu tidak. Sekalipun tadi anak itu disuruh membaca di perpustakaan, itu hukuman, Bapak Ibu. Kenapa hukuman? Apakah anak senang ketika anak itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu memberikan hukuman, coba kamu ke perpustakaan saja. Nah, itu bukan konsekuensi tapi hukuman, karena yang lain itu sudah mendapatkan pelajaran, yang satu anak suruh ke perpustakaan. Di perpustakaan, anak itu tidak bahagia karena tidak suka membaca. Okay? Anak itu gila gitu, mantel, marah. Begitu ya Bapak Ibu.
Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ya, kalau kita menghukum itu seolah-olah kita anak itu dipermalukan di depan umum. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah tentang restitusi. Ini Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan. Apa sih restitusi itu? Kemarin saya sudah melakukan kegiatan ini di kelas dengan mengadakan drama, menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Bapak dan Ibu, apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini restitusi itu merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, Bapak dan Ibu. Ya, tidak mencari kesalahan, Bapak dan Ibu, tapi mencari solusi. Ya, mencari solusi dan anak itu mengetahui solusinya sih apa gitu. Ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti contoh, ada seperti contoh ya, anak sudah berantem misalkan, melakukan pukul-pukulan, biasanya kan akan ditanya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu, gitu kan? Sebagai guru itu, mengapa apa yang kamu lakukan itu sudah baik menurut kamu, gitu? Sebagai pertanyaannya. Ciri-cirinya apa? Ada 9. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya paham kalau kamu dipukul oleh teman, mesti saya juga akan memukul. Dan saya sebagai guru juga pernah bersalah, gitu ya. Pernah bersalah kepada kamu. Jadi, tapi alangkah sebaiknya jika kamu tidak memukul teman, gitu ya. Tapi bagaimana sebaiknya kamu melakukan hal yang baik sampai anak itu merasa, oh iya tadi saya salah, saya memukul kamu, saya minta maaf Bu, saya sudah diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menyelesaikan masalah ini. Anak pulang-pulang dari dipanggil guru itu merasa senang, tidak merasa takut, tidak merasa saya dihukum, tapi merasa senang bahwa saya senang diajak berdiskusi karena tadi saya memukul teman di kelas, karena memukul teman di kelas itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat kesalahan orang lain, tapi melihat kesalahan diri sendiri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi menyelesaikan masalah dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kembali lagi anak yang tadi sudah dipanggil, terus mengatakan pada teman-teman, saya minta maaf karena tadi saya melakukan kesalahan kepada teman-teman semuanya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Biasanya kalau langsung di dalam penanganan itu anak tidak mau, saya nggak mau gitu. Tapi kalau kita melakukan restitusi ini, anak pulang akan senang dengan masalah yang sudah diselesaikan oleh Pak Guru. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya tentang eksplorasi konsep. Ini keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang peraturan ya. Selama ini Bapak dan Ibu memahami tentang peraturan ya. Peraturan yang di kelas biasanya ada apa saja? Kalau di kelas biasanya kan ada tata tertib yang dipasang. Di kelas 6 ada apa tidak? Jadi ya, tata tertibnya misalkan datang tidak boleh terlambat, ya kan? Misalkan apa dan lain sebagainya. Kelas harus bersih, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh makan jajan. Itu ya. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak dan Ibu? Nah, ini ya. Jadi kalau
menggunakan helm. Misalkan Bapak dan Ibu menggunakan kendaraan itu menggunakan helm. Helm peraturan nih, peraturan menggunakan helm. Akan tetapi terkadang helm peraturannya dipakai di kepala, walaupun di bawah tidak dipakai, gitu nih, tidak dipakai di kepala, tapi malah ditaruh di motor, sehingga ada Pak Polisi ya kena tilang. Nah itu ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, setelah itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari yang sudah dibahas tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Tadi karena peraturan yang sudah ada di kelas yang dibuat, misalkan peraturan kelas tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk keyakinannya itu apa? Menjaga kebersihan, gitu Pak. Oke. Datang tidak boleh terlambat. Ya. Peraturannya datang tidak boleh terlambat. Lalu keyakinan kelasnya itu tentang disiplin. Ya apa tidak? Jadi kalimatnya datang tidak boleh terlambat, berarti keyakinan kelasnya harus disiplin gitu. Nah, selanjutnya kita tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas yang tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak beserta gurunya, Bapak dan Ibu. Apalagi ini ada memasuki tahun ajaran baru, Bapak Ibu. Oke, nanti anak-anak itu dibagi dalam 2 kelompok oleh. Setelah dibagi dalam 2 kelompok, anak-anak nanti untuk membuat itu kesepakatan kelasnya apa, gitu. Nanti setelah kesepakatan kelasnya apa, dibuat keyakinan kelas. Ketika anak melanggar keyakinan kelas, anak itu dipanggil sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Anak tidak piket, kalau tidak piket kan tidak boleh di dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas jadi tidak bersih. Anak itu dipanggil yang sudah melanggar, gitu, oleh gurunya supaya tidak melanggar keyakinan kelas itu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini contohnya ada rasa hormat, bekerja sama, diterima dan dimiliki. Ya, tadi sudah disebutkan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak dan gurunya itu apa saja. Dibuat, dipasang di kelas. Nanti ketika ada yang melanggar, anak itu dipanggil untuk tidak melanggar hal keyakinan yang sudah dibuat bersama. Tadi sudah diatur mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Seperti ini rasa hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman dengan guru setiap hari, gitu ya Pak. Untuk bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, gitu Pak. Ini Pak, ya, yang tadi sudah saya sampaikan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan saya, peraturan kelas yang dibuat anak itu apa? Ini sebetulnya yang di sini saya tadi mau kosongin, tapi nggak apa-apa, saya sebutkan saja biar cepat. Jadi contohnya seperti ini, peraturan dan keyakinan kelas. 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk apa? Nah, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi nanti penjenengan membuat peraturannya. Anak-anak harus selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab dan disiplin. Kalau kamu menaruh buku di sembarangan tempat, berarti tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Itu nggih? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang
menggunakan kekerasan, Bapak Ibu. Oke. Dilarang menggunakan kekerasan berarti keyakinan kelasnya adalah apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba itu akan berbahaya, sehingga keyakinan kelasnya kesehatan. Kalau di sekolah SD yang tidak ada narkoba ini, tapi biasanya yang kebanyakan anak-anak berantem. Bergantian menunggu antri giliran. Biasanya anak-anak kalau untuk giliran yang berebutan ya. Keyakinan kelasnya saling menghormati orang lain dan bersabar. Antri itu harus sabar. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada kepentingan ya. Tidak apa-apa Bapak untuk saya izinkan Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, ini masih ada sedikit ini. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Imanto sudah mengikuti kegiatan saya. Semoga berkah. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bapak Ibu karena hari ini banyak yang ada kepentingan sehingga Bapak dan Ibu ya tidak lengkap ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semangat. Semangat luar biasa. Bapak dan Ibu, selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sebutkan, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. 1, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup Bapak dan Ibu ya. Semoga Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan di siang hari ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidupnya ya. Saya doakan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di mana-mana orang itu inginnya dikasih sayangi. Kita betul? Diterima ya. Jangan diacuh-acuhkan gitu ya. Kita itu, oh ada guru baru, pasti ingin diterima sebagai apa? Sebagai warga sekolah yang baru, bukan sebagai orang yang asing ya. Ingin diterima, ingin kasih sayang gitu. Ada penguasaan sebagai penguasa, ya, penguasaan, kebebasan. Di sini kebutuhan dasar manusia bebas, memiliki kebebasan. Kontrol, identitas kontrol dari luar ya. Jadi menghindari hukuman. Biasanya itu kalau murid-murid itu akan menghindari hukuman Bapak Ibu. Ya apa tidak? Akan menghindari hukuman. Membuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya atau itu kecewa. Kayak tadi mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau penghukum itu seperti itu Pak. Jadi guru itu sebagai penghukum, guru itu menunjuk-nunjuk, menyakiti murid. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan gitu loh. Itu sebagai penghukum. Ya. Contohnya itu Pak, ancaman. Ya, kalau guru sebagai penghukum itu, guru berbuat begitu. Kalau kamu tidak akan melakukan ini, tidak menggunakan sepatu, kamu harus pulang. Itu namanya hukuman. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, itu guru harus ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres loh ngurusin kamu gitu loh. Oke, dengan bahasa yang lebih apa? Lebih baik ya. Hasilnya menyangkal berbohong oleh itu ya. Jadi pembuat rasa bersalah yang menghukum itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, karena kamu begitu, ibu kecewa gitu loh. Itu sebagai penghukum. Terus kalau guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru mau gini, ayolah lakukan ini. Masa kamu tidak mau? Ingat tadi ibu pernah bantu kamu loh, gitu loh, dengan bahasa yang gitu, sebagai teman. Mbak Wulan, tolong Bunda ambilkan ini ya, gitu. Misalnya itu, jadi guru sebagai teman, gitu. Jangan. Wulan, ambilkan Bu, gitu kalimatnya ya.
kalimat itu dengan kata-kata yang hasilnya akan ketergantungan. Sebagai pemantau Bapak dan Ibu, ini menghubungkan dan mengukur dan apa peraturannya. Menyesuaikan diri bila di awal. Kalau sebagai pemantau itu, guru itu akan melihat kondisi anak. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperoleh masalah hari ini, untuk menguatkan pribadi. Tadi sudah tanya, guru itu berlaku sebagai manajer. Ya. Guru itu akan anggap guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, gitu ya. Jelas kan? Guru itu sebagai manajer atau sebagai teman. Yang sering kita lakukan selama ini, kita menjadi guru sebagai apa? Yaitu sebagai teman dan sebagai manajer. Jadi dampaknya pada murid itu kalau dihukum itu akan mengulangi kesalahannya. Terus anak itu merasa rendah karena dihukum terus, aku benci banget loh, gitu kan? Merasa rendah diri. Terus sebagai teman, kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, selalu akan tergantung. Sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini Pak. Jadi guru sebagai manajer itu tadi murid yang salah itu akan mengevaluasi. Oh iya, saya bersalah pada bapak itu. Jadi apa keluar dari hati anak itu, ya, tidak dipaksa aku harus mengakui kesalahannya loh, gitu ya. Tapi anak itu akan tahu kesalahan yang telah diperbuat. Begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah bergerak antara peraturan, pemantau, dan konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer, dan memperbaiki. Tadi guru itu sebagai manajer atau sebagai teman. Konsekuensinya, kalau Bapak dan Ibu hanya memberikan penghargaan berupa hadiah-hadiah, itu akan timbul anak itu tidak merasa dari dalam diri sendiri, tapi karena nanti akan mendapatkan hadiah. Kalau yang satu diberikan hadiah, yang satu tidak, maka akan timbul iri. Okay? Jadi hadiah cukup baik sekali, kamu anak pintar gitu. Ketika misalkan kayak dulu nilai rapor ada ranking, padahal kan hanya apa ya, hanya itu 1 atau 0, ya. Biasanya nilai yang ranking 1 dan ranking kedua itu jaraknya tidak banyak. Tapi di situ ada ranking 1, ranking 2. Maka anak yang tidak mendapatkan ranking itu akan merasa minder sekali. Sehingga sekarang tidak berlaku ranking, tapi proses, menuju ke proses. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyebutkan tentang bagaimana segitiga restitusi dalam menangani masalah. Nah, ya, yang pertama di segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah bersalah seperti kamu. Tidak hanya kamu saja, tapi sebaiknya kamu tidak melakukan hal itu, gitu ya. Setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tadi membuang sampah di sembarang tempat, gitu. Ditanya anaknya. Kalau anak yang tadi sudah melanggar keyakinan kelas, ditanya, Mas Sukma, Ibu dengar tadi Mas Sukma laporan dari ketua kelas, Mas Sukma membuang sampah sembarangan, apakah betul? Betul juga. Nah, kalau betul, apakah membuang sampah di kelas itu hal yang baik? Akan menjawab, tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Tidak boleh buang sampah sembarang tempat. Mengapa kamu
keyakinan kelas, gitu ya. Itu. Jadi validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa sih kamu membuang sampah sembarang tempat? Saya lupa bunda, apa kebiasaan, gitu kan? Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan kamu seharusnya membuang sampah di tempat sampah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah dengan kamu membuang sampah di sembarang tempat kamu melanggar keyakinan kelas? Anak itu menjawab, iya bu, saya melanggar keyakinan kelas karena keyakinan kelas kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Gitu loh, penyelesaian masalahnya. Kamu sih ingin orang seperti apa? Ya, ya saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi bu. Saya minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat karena saya tadi sudah membuang sampah sembarangan. Saya tidak akan mengulangi lagi bu. Nah, itu namanya segitiga restitusi bapak ibu. Oke. Dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Begini. Ini sebetulnya sudah bapak ibu lakukan di sekolah sudah sekali, cuma kita tidak tahu bahasanya orang segitiga restitusi gitu ya. Ada keyakinan kelas, ada validasi kebutuhan gitu. Baru tahu sekarang, saya juga baru tahu sekarang ya, itu. Semua guru sudah melaksanakan seperti ini, biasa anak salah tapi kita tidak mengerti ada penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas tadi ya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Kunjung biasanya bahasanya lemah lembut sekali ini biasanya kalau menangani siswa. Iya, Pak Kunjung sudah bagus sekali cara menangani siswa dengan bahasa yang sangat halus seperti ini. Pak Kunjung biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat bersalah, pernah berbuat salah. Jadi diakui, ya, Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya, begitu. Bapak dan Ibu ingin mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jangan hanya Bapak Ibu tertarik sama sisi salah, gitu loh, sama sisi benar, tapi tertarik menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri, gitu. Tapi bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah itu, gitu, Selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap murid itu tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Ini terjadi pada anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Biasanya anak-anak itu dibully gitu ya. Akhirnya masa enaknya sendiri gitu. Biasanya anak-anak ini tidak diterima sebagai teman gitu ya. Akibatnya nanti akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, bisa saja kan? Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan? Itu loh. Apa yang penting bagi kamu setelah kamu melakukan hal itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan kalau yang saya kemarin praktekkan Bapak dan Ibu, saya sedang di kelas sedang bagi buku. Akan tetapi ada siswa yang bagian bukunya robek. Itu anak itu merebut punya teman, sehingga terjadi marah ya. Nah itu kesepakatan kelas sudah dibuat. Kesepakatan kelasnya itu tidak boleh berebutan, tidak boleh marah-marah di kelas, apalagi sampai meninggalkan pelajaran. Nah itu Bapak dan Ibu. Nanti
dari kesalahan itu, anak yang melakukan itu dipanggil, diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, ya, apakah nilai yang kita percaya di kelas itu dilanggar atau tidak. Nilai yang universal apa yang telah kamu sepakati di kelas, nilai kesepakatan apa yang tadi sudah disepakati oleh teman-teman di kelas. Bapak dan Ibu, selanjutnya ada intervensi. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dilakukan oleh pemantau dan manajer, Bapak dan Ibu. Ini ya, 30 menit, 30 detik berintervensi, Bapak dan Ibu. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik lagi? Gitu, ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Gitu deh. Tuh ada 30 detik berintervensi dengan murid-muridnya agar murid-muridnya itu kita sebagai manajer harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Gitu. Begitu Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus ini, gitu ya. Kira-kira itu Bapak Ibu dari pemaparan saya yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sudah cukup waktunya ya. Ada benar izin ya, sebentar lagi. Bapak dan Ibu, demikian tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, yang saya dapatkan dari guru penggerak ini akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan akan diterapkan tentunya kepada anak didik kita di sekolah kita untuk menuju ke budaya yang positif, yaitu budaya yang lebih baik lagi. Dan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan di kelas masing-masing, nanti berkolaborasi dengan saya. Bapak Ibu tidak sungkan-sungkan untuk berkolaborasi. Apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu rencanakan, kita berdiskusi bersama-sama sehingga Bapak dan Ibu tidak akan sendiri, ya. Ada teman untuk saling berdiskusi, berkolaborasi, karena saya di sini sebagai guru penggerak yang angkatan 8 ini juga apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini juga berbagi, ya. Untuk semuanya, tidak untuk sendiri, untuk dibagikan kepada semua teman-teman guru semuanya, gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Restitusi. Nah, mungkin yang ada kesepakatan antara guru dengan siswa, guru dengan murid. Kalau misalnya ini dijawab dan salah satu tidak ada efek. Permasalahannya adalah efek setelah itu kadang-kadang dibawa ke rumah. Dan ini adalah anak itu kadang-kadang mengadu ke orang tua sehingga menimbulkan namanya bom waktu atau mungkin yang sedikit ada gesekan antara pihak orang tua ke sekolah. Nah, mungkin kami mendapatkan diri tentang mungkin hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, ini karena mungkin belum ada kesepakatan antara guru dengan murid, antara sekolah dengan pihak tertentu, sehingga begitu anak itu melakukan satu mungkin dianggap pada indisipliner, ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang mungkin sampai pada tentunya anak-anak hukum itu seperti itu, walaupun itu di luar sana. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bandri sudah menanyakan tentang sedikit yang sudah tadi saya sampaikan ya. Bapak dan Ibu yang berbagi sedikit kami jelaskan ya, bahwa saya memang di sekolah anak mungkin ya, anak-anak itu pasti terjadi Bapak dan Ibu. Tidak hanya di
kenakalan kelas dengan apa saja yang mereka lakukan, yang kadang-kadang membuat masalah sedikit, tapi tidak selesai sehingga membawa orang tua. Nah, di sinilah Bapak dan Ibu, nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan sedikit ilmu dari saya ini, mari kita bersama-sama lakukan apa yang sudah didapatkan. Contohnya tadi, satu, buat kesepakatan kelas dulu. Buat kesepakatan ada berapa banyak kesepakatan? 10 atau 20 kesepakatan anak. Nanti keyakinannya apa? Yang ditanyakan kalau sudah melanggar, aku tadi datang terlambat. Keyakinannya disiplin, berarti melanggar keyakinan kelas disiplin. Ketika Bapak dan Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kok ada anak yang berbuat seperti itu, ada orang tua yang protes, tinggal diingatkan. Ibu, bisa ini sudah dipasang ya, kesepakatan anak-anak membuat seperti ini. Nah, anak ini melakukan seperti ini dan gurunya melakukan restitusi, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan anak pun sudah diajak diskusi oleh saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah selesai, anak senang, anak bahagia, anak sudah minta maaf kepada teman-teman, kepada bapak guru, berarti sudah selesai. Ya apa tidak? Selesai sudah masalahnya, tidak ada sampai dibawa pulang ke rumah orang tua yang sini tidak terima. Tidak ada, karena sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Muridnya itu akan mematuhi. Oh iya, saya yang buat gitu. Jadi kalau sendiri tidak boleh begini, tidak boleh itu. Silakan murid sendiri yang buat, nanti punya itu mendampingi gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Kira-kira cukup? Cukup ya? Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian saja apabila dalam pemaparan destinasi dan penerapan budaya positif ini saya banyak kekurangan karena saya juga masih belajar ya. Saya terus minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar saya dapat menyelesaikan program guru penggerak ini sampai selesai. Masih 4 bulan lagi Bapak dan Ibu. Saya minta dukungan Bapak dan Ibu. Barangkali di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam situasi seperti ini untuk saling berbagi. Saya mohon bisa meminta waktunya gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian di siang hari ini banyak kesalahan. Saya akhiri buat mari kita tutup bersama dengan bacaan hadal. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya adalah efek setelah itu kadang-kadang dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, dan ini kan adalah anak itu kadang-kadang mengadu ke orang tua, sehingga menimbulkan namanya apa itu bom waktu, atau mungkin yang kadang-kadang sedikit ada gesekan antara pihak orang tua ke sekolah. Nah, mungkin kami mendengarkan sendiri tentang mungkin hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, ini karena mungkin belum ada kesepakatan antara murid, antara guru dengan murid, antara sekolah dengan apa itu pihak tertentu, sehingga begitu anak itu melakukan satu mungkin yang adalah indisipliner, ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang mungkin sampai pada apa itu tentunya anak-anak hukum seperti itu, walaupun itu di luar sana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri sudah menanyakan tentang sedikit yang sudah tadi saya sampaikan ya. Bapak dan Ibu yang berbagi sedikit kami jelaskan ya, bahwasanya memang di sekolah manapun mungkin ya kenakalan anak itu pasti terjadi Bapak dan Ibu. Ya. Tidak hanya di sini kenakalan kelas dengan apa saja yang mereka lakukan, yang kadang-kadang membuat masalah sedikit tapi tidak selesai sehingga membawa orang tua. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan sedikit ilmu dari saya ini, mari kita bersama-sama lakukan apa yang sudah didapatkan.
sudah dipasang ya, kesepakatan anak-anak membuat seperti ini. Nah, anak ini melakukan seperti ini dan gurunya melakukan restitusi, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan anak pun sudah diajak diskusi oleh saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah selesai, anak senang, anak bahagia, anak sudah minta maaf kepada teman-teman, kepada bapak guru, berarti sudah selesai. Ya apa tidak? Selesai sudah masalahnya, tidak ada sampai dibawa pulang ke rumah, orang tuanya ke sini tidak terima, tidak ada, karena sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Muridnya itu akan mematuhi, oh iya saya yang membuat gitu. Jadi akan mematuhi sendiri, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Silakan murid sendiri yang membuat, nanti gurunya ikut mendampingi, begitu. Begitu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, inilah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas ya, di antaranya murid-murid ini melakukan kegiatan praktek-prakteknya. Ada praktek-praktek, ada membuat telur, ini ada telur asin, ada es krim, dan pojok baca di kelas. Ya. Kegiatan anak-anak yang sudah saya lakukan lainnya adalah ini ya. Melakukan segitiga restitusi ini ya yang sudah saya lakukan. Contohnya anak itu tadi berebut buku dan membuang sampah sembarangan tempat. Demikian. Terima kasih.